Sebelumnya terima kasih atas waktunya gabung bersama webinar kami kali ini. Kemudian sebelum saya mulai untuk Pak Adi mempresentasikan materi, saya akan membacakan aturan. Mohon audio video ya. Mohon Pak Bram untuk mematikan videonya. Anda boleh menyalakan audio dan video Anda nanti di saat diskusi berlangsung atau menanggapi pertanyaan Anda biar ganggu jalannya kelancaran bagi kami begitu Bapak Ibu. Saja dari untuk materi tentang HR silahkan Anda presentasikan. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini wajah-wajahnya tidak asing lagi ya bagi saya. Ya, cukup banyak ini. Pak Hamid cukup sering ikut webinar saya. Ya, kemudian ada Mbak Nia, ada Mbak Wikan, ya, Mas Arditya. Nah, ini cukup sering ikut webinar. Nah, oke, untuk tema pagi ini saya akan menjelaskan tentang HR audit. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai praktisi HR, ya, sebagai praktisi HR sudah cukup mengenal apa itu HR audit. Ya. Nah, ini banyak dipraktekkan oleh konsultan, ya, oleh advisor. Biasanya ini ilmunya advisor, konsultan atau auditor. Ya, para praktisi ini yang menjadi objeknya dari audit. Nah, dari HR audit ini, nah saya kira Anda ikut kegiatan ini, ikut bergabung dalam webinar ini, memiliki motif dan tujuan masing-masing. Ya. Nah, ini nanti sesinya seperti apa Mas Agung? Saya memberikan materi, kemudian ada tanya jawab gitu ya Mas Agung ya? Sampai jam 11:30 gitu ya? Baik, Pak. Oke, nah langsung saja saya sampaikan materi saya. Ya. Materi ini nanti bisa Anda lihat di YouTube biasanya setelah beberapa hari setelah kita berkegiatan ini, biasanya kita lakukan upload di YouTube. Oke, ini kita bicara tentang HR audit. Ya, HR audit. Saya kira Bapak Ibu sekalian nggak begitu asing ya dengan apa itu HR audit. Nah, ini adalah sebuah kegiatan ya untuk melakukan kontrol, untuk melakukan monitoring terhadap kinerja dari HR itu sendiri. Ya, kalau kita bicara audit sebenarnya audit itu bisa ditempatkan ya, bisa dipraktekkan untuk apapun, untuk operasional, untuk safety, ya, untuk human capital, ya, HR itu bisa dilakukan. Oke, nah kita kali ini kita bicara tentang HR audit. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya, ini nama saya Adi Mardianto Sukirno ya, saya dari alumni UGM ya, dan saya juga sebagai Direktur PT Pinastika. Kantor kita ada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Jakarta ya. Kemudian kegiatan sehari-hari saya juga sebagai Ketua Kadam Manajemen Kapital, Ketua asosiasi, ya juga sebagai advisor, konsultan, asesor, trainer, ya book writer, cukup banyak ini untuk profesi saya. Nah kemudian spesialis tema, ya biasanya saya juga memberikan sertifikasi HR untuk BNSP.
ya. Kemudian memberikan materi leadership, management development, HR system, HR audit, improvement, innovation. Ya, ini kegiatan saya sehari-hari. Ya, saya juga kegiatan seperti itu biasanya saya praktekkan. Ya, dulu pernah menjadi advisor sebagai contoh itu di BUMN. Saya beberapa lama itu cukup lama 3 tahun itu di Nindya Karya. Kemudian menjadi konsultan itu juga di beberapa grup perusahaan gitu ya. Terutama background saya itu di pertambangan. Kalau untuk develop sistem di pertambangan itu ya kompetensi, people development-nya sampai karir itu insya Allah dulu saya pernah mempraktekannya di beberapa perusahaan pertambangan. Oke, sekilas tentang saya seperti itu saya lanjutkan. Nah, agenda kita ini ya tentang tujuan mengapa melakukan audit ya. Apa, bagaimana audit itu dilakukan, kemudian wilayah-wilayah apa ya di dalam HR itu yang risk area. Ya, biasanya yang perlu kita lakukan audit itu berada di area mana. Nah, nanti kita bicarakan. Nah, kemudian nanti ada saya tampilkan ya untuk formulir-formulirnya sebagai contoh untuk melakukan HR audit. Nah, tujuan HR audit pada dasarnya cukup sederhana ya. Audit itu digunakan ya. Kebijakan dan prosedur sudah memenuhi kebutuhan bisnis dan meminimalkan potensi paparan ya. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan itu bisa kita minimalkan ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menerapkan proses mutakhir untuk memastikan kepatuhan hukum atas fungsi SDM. Nah, ini kepatuhan hukum ya sebagai contoh kalau kita bicara di perusahaan itu ada peraturan perusahaan, ada SOP dan juga ada instruksi kerja. Ya kan? Nah, itu sudah dipatuhi atau tidak oleh para karyawannya, para praktisi yang ada di dalamnya. Nah, ini salah satu fungsi audit adalah kita melihat ini kepatuhan hukumnya. Ya. Kemudian HR audit ini juga berfungsi menjadi mitra yang strategis kepada manajemen. Kenapa? Hasil HR audit ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan improvement, bisa menjadi dasar untuk melakukan inovasi. Masukan-masukan itu dibutuhkan oleh manajemen. Ya. Nah, yang keempat, tujuannya juga meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaporan SDM. Ya, jadi HR audit ini juga memberi ya manfaat untuk itu. Nah, kemudian untuk mengukur efektivitas prosedur organisasi, apakah sudah diterapkan atau tidak dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas perusahaan. Nah, ini ya tujuan berikutnya dari HR audit. Nah, yang terakhir ini adalah meningkatkan hasil bisnis ya, SDM dengan melakukan identifikasi masalah, tingkat korektif dan tingkat preventif dalam proses SDM dan metrik SDM. Ya, jadi ini ada beberapa objektifnya ya yang perlu kita sampaikan ketika kita melakukan HR audit. Saya lanjutkan. Nah, mengapa kita perlu melakukan audit? Ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan raksasa bisnis itu gagal atau mati gitu ya. Kenapa? Karena auditnya. Ya, kalau dulu kita bicara tentang Enron itu juga pernah kasus tentang audit kan ya. Ini secara bisnis ini ya. Ada menyeret itu beberapa konsultan kelas dunia
Ya, saya nggak sebutkan, menyeret konsultan kelas dunia. Kenapa? Karena auditnya nggak benar. Ya, di dalam perusahaan kita, audit itu juga bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat apakah adanya KKN atau tidak. Ya, nah kalau kita bicara dalam perusahaan seperti lembaga pemerintah, kan digencarkan ya good corporate governance. Nah, ini juga ini ya praktek-praktek korupsi gitu ya. Kenapa bisa terjadi ya secara bisnis? Karena kontrol perusahaan itu kurang. Ya, maka penyimpangan-penyimpangan fraud itu bisa terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mengapa kita perlu lakukan audit? Nah, ini secara bisnis secara umum seperti ini ya. Secara teknis. Nah, secara teknis ada untuk perbaikan ya, ada untuk melakukan inovasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melakukan audit ya. Kenapa ini dilakukan? Dan hampir banyak perusahaan itu audit itu dilakukan ya. Audit finansial dan audit non finansial. Ya, kita bicara dulu tentang audit secara umum ini Bapak Ibu sekalian. Ya, audit secara umum. Saya lanjutkan. Tipe audit. Nah, secara umum ya, saya mengacu ke sebuah referensi. Tipe audit itu dibagi menjadi dua. Audit finansial dan non finansial. Ya, audit finansial biasanya dikelola oleh akuntan. Ya, akuntan itu yang mengelola financial audit. Nah, biasanya juga ada akuntan internal, ada juga yang konsultan untuk eksternal gitu ya. Non finansial. Nah, operational audit. Non finansial atau operational audit termasuk di dalamnya adalah HR audit. Ya, HR audit. Kita bisa lihat di sini ya, operational audit ya. Kalau Anda kerja di pertambangan itu ada SHE, OHSAS ya. Safety itu ada OHSAS. Ada ukuran-ukuran yang lain ya. Nah, ini kita ya bicara tentang human resource audit ini adalah kegiatan di operational audit. Ya, jadi ini ada dua tipe Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan dari operational audit yang kita lakukan ya HR audit. Apa itu? Adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi divisi aktivitas atau operasi entitas dalam memenuhi tujuan organisasi. Ya, ini yang aktivitas kegiatan yang dilakukan di HR itu sudah efektif atau belum. Ya, kemudian dijadikan dasar untuk evaluasi. Ya, kemudian tujuan untuk operational audit ini ya untuk melakukan ya penilaian dan juga mengontrol, melakukan prosedur dan juga melihat prosesnya seperti apa. Ya. Nah, ini pada dasarnya audit ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi internal. Ya, HR audit is an operational audit. Nah, jadi HR audit ini merupakan bagian dari operational audit ya. Kalau kita bicara operational audit ada beberapa. Dan HR audit itu berada di dalamnya. Saya lanjutkan. Nah, metode. Ada dua metode dalam audit ya yang biasanya kita praktekkan. Ya, mungkin Anda menggunakan beberapa referensi yang lain, mungkin ada 3 gitu ya. Nah, ini sebagai dasar ini yang saya pakai ini ya. Pertama adalah kita lihat kepatuhannya, compliant auditnya. Ya, sistem auditnya itu seperti apa? Ya.
Misalkan prosedurnya, kepatuhan. Ya, kepatuhan itu sebagai contoh ada tahapan A, B, C, D. Ya, prosedurnya seperti itu. Prosesnya dalam organisasi melewati proses A, B, C, D itu atau tidak? Ya, atau dari A langsung ke C. Ya kan? Nah, kalau seperti itu berarti ada yang dilanggar kan ya. Ada yang menyimpang. Nah, nanti dalam prakteknya penyimpangan-penyimpangan itu bisa juga nanti rekomendasinya. Nah, memang B itu tidak perlu dipakai kok gitu ya. Nah, SOP-nya harus diganti kalau gitu, ya kan? Ya nanti kita dalam prakteknya perlu kita lihat ya. Ya, kepatuhannya seperti apa ini? A, B, C, D. Nah, kalau dasar referensinya seperti itu, ya kita sebagai auditor harus melihat ini apakah proses A, B, C, D itu dilakukan atau tidak. Ya. Kalau dasarnya seperti itu, ya kita harus menggunakan referensi tersebut sebagai acuan kita untuk melakukan audit. Nah, kemudian audit kepatutan. Nah, ini substantif isinya atau risk based audit. Nah, kepatutan. Sebagai contoh apa ini kepatutan? Misalkan ya tingkat turnover maksimal adalah 2%. Ya kan? Nah, kemudian kita melakukan audit itu ya, menemukan sebuah temuan ini. Turnovernya tinggi, misalkan 4%. Nah, kita sebagai auditor menemukan ini. Patut atau tidak ini? Karena standarnya adalah 2%. Yang kita lihat 4%. Nah, temuan-temuan seperti itu kemudian menjadi dasar nanti kita untuk melakukan perbaikan. Ya, ini contoh ya dari metodologi HR audit. Ada 2, audit kepatuhan, audit kepatutan. Ya, HR audit menggunakan 2 pendekatan di atas. Saya lanjutkan. HR audit, why? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Kita lihat definisinya dulu. Audit SDM adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan besar organisasi. Ya, jadi definisinya seperti itu. Ya, saya lanjutkan aja. Nah, kemudian siapa yang melakukan audit ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, yang menjadi auditi, ya, objeknya auditi, ya, itu adalah praktisi HR di lapangan, ya. Itu kita bisa lihat ya frontlinernya, HR frontliner dan top management. Ya. Nah, ini yang menjadi auditinya. Kemudian auditor. Nah, auditor itu biasanya di perusahaan ya ada auditor tersendiri ya dan dia membidangi HR ya. Nah, kita sebut HR internal auditor dan tim. Ya, kalau di tempat Anda tidak ada tim audit gitu ya. Tim audit ya kita serahkan yang independen untuk melakukannya. Bisa konsultan atau Anda membuat tim di internal gitu ya yang tahu tentang SDM untuk menjadi auditor. Nah, sedangkan auditor ini terdiri dari beberapa orang biasanya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Biar apa?
pertama objektif, hasilnya lebih objektif ya. Kemudian juga lebih detail. Ya, biasanya kalau yang menjadi auditor 2 atau 3 itu banyak pertanyaan yang dilihat itu akan lebih banyak yang diperhatikan. Beda kalau hanya 1 orang. Ya. Nah, auditor ini terdiri dari lead auditor. Nah, ini lead auditor biasanya adalah orang yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan audit, ya, yang menjadi pemimpinnya. Ya, biasanya ini dia sudah berpengalaman atau terlatih untuk melakukan audit. Ya. Jadi yang bersangkutan sudah memiliki kompetensi ya untuk mengelola, ya, memimpin. Ya. Kemudian auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit, ya. Nah, ini dalam pelaksanaan audit ya minimal setidaknya sih 3 orang, ya, leadernya dan 2 auditor sebagai anggota. Nah, kemudian kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, dalam praktek ya, karakter, ya, personality gini, orang yang cocok menjadi audit itu siapa? Ya, dalam basic personality DSD dibutuhkan kompetensi karakter, compliance, dan dominance dengan integritas dan kepemimpinan yang kuat. Jadi, kalau kita mau mengidentifikasikan siapa yang cocok untuk menjadi auditor, nah ini salah satunya kita untuk proses rekrutmen ini Bapak Ibu sekalian. Ya, cocoknya adalah karakter C dan D. Karakter C dan D itu cocok untuk menjadi auditor. Ya. Nah, ini karakter tambahan yang lain adalah dia harus kuat secara analytical thinking, intellectual knowledge, dan sebagai advisor skill. Nah, dia harus memiliki kompetensi di situ. Ya, ini pada umumnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita udah bicara siapa yang menjadi audit ya. Saya lanjutkan. Apa sih yang diaudit ya di HR? Kalau kita bicara tentang human resource, kita bicara area yang umum Bapak Ibu sekalian. Dari mulai HR strategi gitu ya, sampai kepada termination dan retirement. Bagaimana orang karyawan itu pensiun. Ya, nah areanya cukup luas ini Bapak Ibu sekalian ya. Cukup luas. Tapi kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan sih nggak harus semuanya. Tapi ada titik-titik yang krusial ya, yang langsung berdampak kepada bisnis. Ya, nah ini adalah secara umum Bapak Ibu sekalian. Ya, secara umum dari apa yang akan kita audit. Ya. Saya lanjutkan. Nah, tadi secara umum gitu ya. Jadi areanya cukup luas gitu ya. Kemudian kita breakdown lagi. Apa yang kita audit? Yang kita audit itu adalah prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Prosesnya, ya. Tadi dari sisi kepatuhan, ya. A, B, C, D. Itu ya. Itu sudah dipatuhi atau tidak? Nah, itu kita melihat prosesnya. Ya. Prosesnya, ya misalkan seleksi karyawan. Seleksi karyawan itu pertama kita harus posting gitu ya. Posting iklan, kemudian merekap lamaran-lamaran, kemudian melakukan proses seleksi, melakukan proses wawancara, kemudian tes kesehatan. Secara sederhana seperti itu. Nah, proses itu dilalui atau tidak? Ya, ada yang masuk itu tanpa tes kesehatan.
Ya, itu bisa kita lihat berarti di situ ada penyimpangan karena proses itu tidak dilalui, gitu ya, tidak dilalui. Nah, kita sebut itu proses, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kalau kita lihat itu hasil, standar kinerja yang menjadi acuan dasar sebuah proses bisnis. Ya, tadi saya contohkan turnover karyawan. Ya, standarnya adalah 2%. Nah, ternyata kita temukan hasilnya adalah 4%. Nah, itu akan menjadi temuan kita sebagai auditor, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya lanjutkan proses. Nah, ini proses ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, dasar untuk melihat proses tahapan itu ya. Kita harus memiliki dasar acuannya, ya kan? Untuk melihat prosesnya sudah dilakukan benar atau tidak itu pertama peraturan perusahaan. Nah, kita bisa masukkan di sini sebagai contoh PKB. PKB itu ya perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Nah, apakah tahapan-tahapan yang ada di situ dilakukan atau tidak? Ya. Kemudian sebagai dasar untuk proses juga biasanya SOP, ya, sistem operasional prosedur. Biasanya dalam SOP itu ada alur-alur kerja, ya, tersirat alur-alur kerja, alur-alur kegiatan itu ya dari A, B, C, D, gitu. Ya. Kalau nggak ada SOP apa yang menjadi dasar untuk melihat proses? Instruksi kerja. INK, instruksi kerja. Nah, instruksi kerja sebenarnya sih sesuatu yang lebih sederhana daripada SOP, ya. Cuma alur prosesnya saja. Itulah yang disebut instruksi kerja. Saya lanjutkan. Nah, kalau hasil, standar kinerja yang menjadi acuan dasar sebuah kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hasil ketika kita melakukan audit, kita harus perhatikan apa yang menjadi aspek yang diukur, ya. Standar kinerjanya apa? Nah, ini sebagai contoh saya tampilkan di sini ya. Nanti materi ini kan kita berikan kepada para peserta, Mas Agung ya. Jadi nanti bisa dilihat ini ya. Ini sebagai contoh ini aspek kinerja yang diukur. Karyawan yang keluar. Nah, ini batasannya adalah parameternya adalah kurang dari 2% dari total karyawan. Kemudian pelatihan. Nah, perusahaan memberikan minimal 5%. Rekrutmen. Nah, ini kita bicara tentang lead time-nya ya, maksimal 45 hari. Nah, pemenuhan karyawan dari permintaan sampai masuk itu adalah maksimal 45 hari. Kemudian absensi maksimal adalah 0,1%. Ya, jadi dasar-dasar ini yang kemudian menjadi dasar untuk kita melakukan audit, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Ya, tadi dari prosesnya, kemudian hasilnya. Nah, ini yang kita audit, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, audit apa ini secara umum. Nah, kemudian manfaat melakukan audit ini saya kira nggak perlu saya sampaikan panjang lebar ya. Yang jelas adalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan, ya. Sebagai dasar mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan, efisiensi, dan efektivitas fungsi organisasi. Manfaat yang kedua adalah sebagai dasar untuk rekomendasi, ya, rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan. Yang ketiga adalah sebagai media pembelajaran dan pertumbuhan yang tidak ternilai harganya bagi para pelaku audit itu sendiri, ya.
Kemudian manfaat yang keempat adalah ya auditor secara disadari atau tidak telah mempelajari proses manajemen organisasi secara komprehensif dan manajemen fungsional secara intensif. Nah, ini bagi auditornya sendiri. Ya, kira-kira ada 4 audit ya yang saya sampaikan. Saya kira kalau manfaat yang lain masih ada. Saya lanjutkan. Kapan kita melakukan audit? Nah, ya. Kapan kita melakukan audit? Nah, ini untuk melakukan audit kapan untuk melakukan audit? Ini biasanya ya banyak perusahaan ya secara ya yang mempunyai banyak unit bisnis ini biasanya dilakukan 6 bulan sekali ya, minimal jangka waktu 1 tahun dan setiap unit diaudit minimal sekali dalam 6 bulan. Jadi setahun itu dilakukan 2 kali. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Terus bagi ruang lingkup yang lebih kecil sekali setiap tahun. Ya. Jadi pada dasarnya audit itu bisa dilakukan setahun 2 kali atau setahun 1 kali, tergantung dari ruang lingkupnya atau kebijakan dari perusahaan. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan audit itu? Ya, pertama adalah ya tentukan kesesuaian dengan kriteria audit. Ya. Kemudian memastikan kesesuaian penerapan dan penerapan HR, SOP, sistem manajemen mutunya, ya. Kemudian menentukan efektivitas pelaksanaan SOP dan sistem manajemen mutunya. Kemudian identifikasi praktek-praktek yang tidak sesuai dan berisiko tinggi bagi perusahaan. Kemudian identifikasi area-area potensial untuk melakukan peningkatan atau improvement gitu ya. Kemudian melaporkan hasil audit agar ditinjau oleh manajemen puncak. Nah, ini adalah dasar kita untuk melakukan audit ya. Ya, jadi pada dasarnya kita tentukan dulu ini kesesuaian dengan kriteria audit ya. Jadi kita perlu ya kriteria audit itu apa ini? Yang menjadi dasarnya apa? Ya, kita perlu identifikasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini proses audit. Nah, proses audit. Nah, ini sebagai contoh ya. Secara umum seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah persiapan audit. Dalam persiapan audit kita perlu terlebih dahulu ya memilih tim. Ya, tim yang terdiri dari lead auditor dan auditor. Nah, lead auditor ini adalah orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi mengelola audit ya. Nah, ini kemudian membawai beberapa auditor. Nah, ya. Jadi di sini persiapannya ya. Lead auditor membuat program audit ya. Kemudian auditor yang ditugaskan telah diberi pelatihan. Ya, jadi yang melakukan audit itu siapa ini Bapak Ibu sekalian? Auditor. Biasanya lead itu ya dia bisa saja terjun langsung, bisa saja yang terjun itu adalah auditornya. Nah, auditor ya, lead auditor membuat ini perencanaannya ya. Kemudian dilakukan diskusi dengan manajer ya, mempelajari dokumen-dokumen yang akan diaudit ya. Sebagai contoh apa tadi? Peraturan perusahaan, SOP, instruksi kerjanya seperti apa. Nah, kemudian membuat rencana audit ya, rencana audit ini bisa dikonfirmasikan kepada auditi gitu ya. Kalau Anda ingin melakukan audit gitu ya, biasanya sudah ada janjian terlebih dahulu.
Kemudian Anda membuat checklist ini. Nah, daftar periksa audit. Daftar periksa audit apa saja ini? Ya, Anda perlu persiapkan. Kemudian membuat urutan audit yang tahapannya. Ya. Nah, ini persiapan-persiapan yang Anda lakukan. Kemudian melakukan audit. Nah, ini melakukan pertemuan pembukaan ya dengan auditi. Nah, Anda mungkin pertemuan pembukaan dulu ya seperti apa. Nah, kemudian dilakukan audit ya. Urutannya seperti apa, kemudian diskusi dengan staf yang terkait ya, kemudian periksa ketidaksesuaiannya atau temuan audit yang telah selesai. Nah, ini nanti bisa disampaikan ya kepada staf yang terkait. Nah, kemudian kita sepakati temuan ya, ditulis apa yang baik, kemudian temuannya apa, kemudian perlu yang diobservasi apa ya peningkatan, dan kemudian apa yang perlu ditindaklanjuti ya. Jadi biasanya sih dalam audit ya kita ada temuannya dan juga ada observasi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup ini. Nah, hasil dari yang kita lakukan, yang kita audit ini kita presentasikan ya. Kita sampaikan kepada auditi ya. Nah, agar apa? Ada tindakan perbaikan ya. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan dilakukan dan diperiksa. Nah, biasanya kemudian ini kita kontrol ini apakah ya sudah dilakukan perbaikan atau belum gitu ya. Nah, ini biasanya dalam proses audit tetap kita kontrol ini ya, perbaikannya kapan sih akan dilakukan, misalkan 2 minggu ke depan harus sudah dibuat. Nah, biasanya auditor datang lagi nih di 2 minggu itu untuk mengecek apakah sudah ada perbaikan atau belum. Saya lanjutkan. Nah, membuat daftar periksa audit. Nah, untuk daftar periksa audit gitu ya, Anda perlu siapkan ini ya, dokumen-dokumen perusahaan ya, seperti saya sampaikan tadi, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ya, SOP, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Kalau human capital ya HR itu ngajunya ke Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Apakah proses yang ada dipraktekkan di internal itu sudah mematuhi Undang-Undang Tenaga Kerja atau belum gitu ya. Kemudian masalah yang diketahui dan klasik ya. Ide-ide dari sumber lain, pengetahuan akan industri, data periksa dari unit terdahulu. Nah, ini contoh untuk membuat daftar periksa. Ya, daftar periksa nanti saya saya contohkan gitu ya. Kemudian apa yang auditor lihat? Nah, sebenarnya yang auditor lihat tadi ya, pertama adalah prosesnya, ya kan? Bisnis prosesnya seperti apa? Tahapannya seperti apa? Itu kan ya Bapak Ibu sekalian ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian prosedur manualnya, ya SOP-nya seperti apa? Ya, ini kalau kita lihat di sini ya, kita bicara tentang SOP instruksi kerja. Nah, kita juga bisa lihat ini formulir-formulirnya ya. Supporting dokumen sebagai contoh adalah instruksi kerja, technical manual, standar atau legalnya, guideline, formulirnya. Nah, ini adalah yang dilihat oleh auditor ya. Jadi pada dasarnya yang dilihat itu proses dan dokumennya, hasilnya ya, yang menunjukkan tentang hasil dari proses sebuah kegiatan ya. Selanjutnya perlengkapan auditor. Nah, perlengkapan auditor saya kira ini Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau Anda sudah menjadi auditor, Anda cukup paham ini ya. Slipboard. Nah, ini contohnya ada di gambar ini. Kemudian buku catatan ya. Jadi
ada apa namanya untuk kita lakukan coret-coretan. Kemudian daftar periksa. Nah, ini perlu kita ini kan agar kita audit ini lebih terstruktur, lebih fokus ya. Kalau kita melakukan audit tanpa adanya daftar periksa, nah itu berarti kita kurang siap. Pertanyaan kita bisa kesana kemari. Itu ya. Rencana audit kapan kita akan melakukan rencana audit ini. Kemudian kita membuat form laporan dan juga form tindakan perbaikan. Nah, ini perlengkapan yang harus kita siapkan, Bapak Ibu sekalian. Hasil dari audit. Nah, hasil dari audit adalah pertama kita melihat kesesuaiannya. Ya, kesesuaiannya. Ada temuan atau tidak? Ya, ada temuan atau tidak? Kemudian perlu kita periksa efisiensi dan efektivitasnya. Apakah sistem memberi nilai tambah? Ya, apakah kita perlu melakukan semuanya? Apakah sistem memenuhi persyaratan? Apakah kita perlu melakukan penyelesaian masalah? Ya. Kemudian mengidentifikasikan peningkatan dan juga membagi praktek-praktek yang lain. Ya, jadi misalkan apa namanya berbagi praktek-praktek yang lain, misalkan yang dilakukan oleh departemen yang lain itu bagus gitu ya. Anda bisa sampaikan ke Departemen Human Capital HR gitu ya. Jadi ini ya hasil dari audit ya. Kemudian wilayah-wilayah yang biasanya ya berisiko ini, wilayah-wilayah yang biasanya berisiko. Apa ini? Ya, ada workforce planning, employment, workforce. Nah, biasanya ada orang merekrut ya. Merekrut itu tanpa adanya permintaan karyawan aja bisa masuk. Ya. Karyawan tiba-tiba masuk itu tanpa ada proses rekrutmen. Nah, berarti workforce planning-nya yang perlu kita lihat ya. Kemudian HR development, program pengembangannya. Kemudian total reward-nya ya. Apakah ada gaji yang di bawah UMR, UMK ya. Kemudian employee labor relation. Nah, ini misalkan ada exit interview dilakukan atau tidak. Ya. Kemudian adanya keluh kesah itu disampaikan atau tidak. Nah, ini juga nanti bisa dilihat di apa namanya? Wilayah-wilayah yang menjadi area berisiko ya. Kemudian risk management ini juga ya, wilayah-wilayah yang biasanya menjadi kayak HR risk area. Nah, ini saya berikan satu persatu ya, workforce planning, HR strateginya, rekrutmennya, seleksinya, kontrak manajemennya ya. Ada karyawan masuk tanpa kontrak kerja yang jelas. Ya. Ada yang karyawan tiba-tiba langsung menjadi karyawan tetap. Nah, karena kontraknya yang tidak sesuai. Ya. Sebagai contoh, dikontrak 6 bulan, tetapi prakteknya yang bersangkutan molor gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kan tanpa ada pemberitahuan yang bersangkutan otomatis ya, tanpa ada pemberitahuan dia habis selesai kontrak, otomatis yang bersangkutan menjadi karyawan tetap. Itu kan ya. Nah, ini kontrak manajemen ini juga perlu dilihat ini. Kemudian HR development. Nah, ini wilayah-wilayah yang menjadi ya kunci biasanya adalah training need assessment. Ada orang-orang yang dikirim dalam pelatihan itu tapi nggak ada training need-nya. Ya kan? Nggak ada training need-nya. Ya. Orangnya butuh atau tidak, ini tidak kita identifikasi, tapi kita kirim pelatihannya. Ya. Kemudian untuk program pengembangan, apakah karyawan baru itu dilakukan pelatihan atau tidak? Nah, ini tergantung kebijakan dari perusahaan ya. Ya, ini contoh-contoh dari HR development. Ya, ini wilayah-wilayah yang biasanya perlu kita soroti ketika kita melakukan audit. Total reward-nya. Nah, ini juga perlu kita pelajari ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Total reward itu menyangkut kepenjelasan filosofinya apa,
job documentation-nya, market analysis-nya, salary structure. Nah, ini secara pengetahuan pasti kita juga paham ini untuk kita sebagai auditor. Kemudian untuk employee and labor relation. Nah, ini ada policy and prosedurnya seperti apa. Ya. Nah, ini perlu kita ya pahami lebih lanjut ya wilayah-wilayah di situ ya, karena ini menjadi acuan bagi kita untuk melakukan audit ya. Risk management. Nah, risk management ini biasanya berkaitan dengan SHE atau K3 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya SHE atau K3 ini juga dalam kompetensi di BNSP ini juga menempel ini ya. K3 perkantoran atau K3 umum itu juga menempel dalam ya, kompetensi HR di BNSP. Saya lanjutkan. Nah, ini aspek yang diukur. Saya tampilkan contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum Anda melakukan auditor ya, melakukan audit gitu ya, Anda sebagai auditor, ini Anda perlu merumuskan ini terlebih dahulu. Anda identifikasikan dengan departemen-departemen terkait itu yang menjadi parameternya apa sih ya, yang menjadi parameternya apa. Nah, biasanya seperti ini sudah di tiap tahun ini ya, parameter-parameter ini diidentifikasikan dan kemudian Anda sebagai auditor adalah sebagai yang melakukan quality control-nya. Apakah parameter-parameter ini sudah tercapai atau belum. Ya, nah ini aspek yang diukur. Nah, ini dari sisi kepatutan. Ya, dari kepatutan. Kemudian action plan. Nah, apabila kita melakukan audit ini ya, ini contoh formulir gitu ya. Mungkin kita lihat ini faktornya apa, nilainya apa, langkah perbaikannya diperlukan apa, kemudian kapan langkah perbaikan itu akan dilakukan. Ya, nah ini dibuat oleh HR manager, kemudian ketua tim audit dan pimpinan unit. Ya, ini sebagai contoh ya action plan. Contoh berikutnya laporan hasil perbaikan. Ini Bapak Ibu sekalian ya, contoh nanti saya berikan kok ini formulirnya ya. Laporan hasil perbaikan ya. Ada uraian temuan audit ya. Kondisi sebelum tindakan koreksi itu seperti apa? Kemudian kesimpulan sebab akibatnya, tindakan koreksi yang telah dilakukan. Kemudian kondisi setelah tindakan koreksi. Nah, tindakan pencegahannya apa yang perlu dilakukan. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian formulirnya. Mungkin kalau Anda sebagai auditor mempunyai form yang lain atau di perusahaan Anda sudah mempunyai form yang lain, monggo ya. Nah, saya kira itu aja Mas Agung ya dari apa yang saya sampaikan ya, yang saya sampaikan ini. Nah, ini intermezzo sedikit, saya juga memberikan sertifikasi HR manager ya dan IR manager, HR staff dan recruitment staff ya. Berikutnya mungkin contoh formulir Mas Agung. Contoh formulir sebagai contoh ini saya sebenarnya memiliki beberapa memiliki beberapa dokumen ya. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Contoh peta pengukuran kinerja perspektifnya kapan gitu ya. Nah, ini Anda mengidentifikasikan ini ya, ini sebagai dasar untuk melakukan audit ya. Jadi sebagai contoh ya, karyawan keluar, perusahaan itu mesti memiliki datanya per bulan ini ya. Bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun mesti ada. Ya, nah ini Anda bisa lihat itu apakah bagian exit interview, bagian untuk yang menangani termination ini apakah memiliki data itu atau tidak. Ya, ini sebagai contoh ini ya Mas Agung ya. Kemudian pelatihan itu sudah dilakukan minimal 5%. Nah, kita bisa mereviewnya untuk melakukan audit itu per 6 bulanan atau langsung 1 tahun. Ya, jadi ini sebagai contoh peta pengukuran kinerja perspektif SDM. Nah, nanti
saya berikan ini, Mas Agung. Oke, mungkin itu yang menjadi presentasi saya. Monggo Mas Agung, kalau ada hal yang bisa kita diskusikan. Baik, atas paparannya. Ada yang didiskusikan atau yang mau bertanya langsung, silakan Bapak Ibu, nyala video dan audionya atau lewat chat juga bisa. Saya mau tanya boleh Pak? Satu-satu dulu. Oh, satu. Silakan Bu Nian ya. Iya, saya mau tanya, saya kan dulu pernah melakukan high review Pak ya. Dulu kalau ada perusahaan yang mau merger akuisisi, saya melakukan high review mereka tuh ke perusahaan-perusahaan di merger akuisisi dibeli gitu. Nah, waktu pengalaman saya nggak tahu apakah ini namanya HR audit atau enggak ya. Pengalaman saya itu pertama itu keterbukaan mereka ya, orang HR untuk membuka informasi seperti itu. Itu yang saya rasakan, mereka banyak menyembunyikan. Kan kita mau dapat informasi yang tepat ya, waktu kita terbatas, terus kita nggak mungkin kan nanya mereka seperti nanya orang apa yang sedang diadili, padahal kan kita lagi melakukan HR audit kita atau HR. Yang kedua tentang ini itu kan yang diaudit ya Pak ya, maksudnya saya. Nah, namanya itu kan laporan itu kan ada manajemen ya, masuk kepada decision maker gitu. Dan mereka kan maunya paling maksimum 2 halaman ya, kalau biasanya data itu mau ke sebulan cuma 2 halaman maksimum, kadang-kadang malah aja ini masalahnya di mana, ya suka kayak gitu. Kira-kira bisa pengaruh nggak gitu. Pertanyaan mereka tuh pasti seperti itu gitu. Jadi yang saya mau tanyakan tuh seperti itu Pak, karena supaya HR auditor bisa tepat gitu datanya, terus kesimpulan itu benar-benar pas dan itu bisa bantu bisnis, karena pertanyaan mereka selalu ke sana. Kira-kira bisnis bisa berubah, bisa meningkat nggak kalau kita melakukan audit itu, seperti itu sih gitu. Oke, langsung saya jawab ya. Ini Mbak Nia. Iya. Pada dasarnya Anda tadi melakukan apa? HR review. Dulu sih namanya HR review ya Pak. Saya nggak tahu namanya apa. Oke. Saya hanya kalau di perusahaan itu ada nama banyak ya. Seperti saya contoh di Astra itu ada people review, ada HR review, kemudian ini ada HR audit gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk melakukan audit itu ya Mbak Nia, itu ada prosedurnya, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, prosedurnya ada beberapa tahapan, ya kan? Ini saya contohkan. Nah, jadi ada, nah ini pada dasarnya kalau kita melakukan HR audit itu punya prosedur, ya. Kita ada timnya, ya. Ada tim. Tim itu terdiri dari lead auditor dan auditor, ya. Nah, kemudian apa sih yang akan kita audit? Nah, tools-toolsnya perlu kita siapkan, ya. Perlu kita siapkan. Nanti ada data periksa. Nah, yang kita lihat ini proses dan hasilnya. Nah, kemudian tadi Mbak Nia sampaikan
orangnya tidak terbuka. Ya, pada dasarnya bagaimana kita melakukan melakukan proses audit, ya, melakukan proses audit ini. Ya, melakukan proses audit itu pada dasarnya gini. Ya, kita setelah persiapan, kita tentukan agenda. Kita membuat pembukaan terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kita langsung datang ke lokasi, ya, ke sebuah unit atau departemen, kemudian kita lakukan audit. Ya. Nah, jadi modelnya bukan sidak, ya, bukan sidak, Mbak Nia. Kalau tiba-tiba datang itu kan sidak. Tapi kita lakukan penjadwalan terlebih dahulu. Nah, misalkan saya sebagai auditor, saya akan mengirim surat kepada bagian human capital, ya, bahwa tim kita auditor, ya, HR auditor akan melakukan audit hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, kemudian areanya yang akan kita audit apa saja. Nah, jadi di situ kita membuat persiapan terlebih dahulu. Yang diaudit, ya, auditi itu juga siap dengan harapan, ya, dia akan menyampaikan data-data secara lebih transparan, secara lebih lengkap. Ya, jadi kita jadwalkan terlebih dahulu ini, Mbak Nia. Nggak tahu kalau sebelumnya ada proses seperti itu nggak, Mbak Nia? Ada sih Pak, Ada ya? Pertemuan seluruh perusahaan, tur bahkan ada dilakukan itu. Ada proses itu ya? Ada sih. Nah, kalau ada yang bersangkutan tidak mau memberikan data, ya udah itu berarti sebagai temuan, Mbak Nia. Sebagai temuan. Karena apa? Tidak ada data-data yang Anda dapatkan. Udah, berarti temuan-temuannya apa saja, tinggal kemudian Anda menjadi laporan kepada top management. Ya kan? Itu menjadi temuan karena yang bersangkutan tidak bisa memberikan data. Atau, nah, dalam audit ini ya, memberikan data yang salah aja bisa menjadi temuan, Mbak Nia. Apalagi tidak mau memberikan data. Ya, memberikan data yang salah aja bisa sebagai contoh gini. Ya, contoh gampang lah seleksi karyawan. Seleksi karyawan. Ya. Diminta untuk memberikan hasil seleksi. Nah, ternyata psikogramnya itu dari karyawan A, ya, dan karyawan B itu beda. Ya kan? Nah, itu kan berarti nggak ada kesamaan data, ya kan? Nggak ada data yang sama. Gitu, nggak ada standar yang sama. Nah, itu bisa menjadi temuan. Seperti itu. Nah, apalagi kalau yang bersangkutan tidak mau memberikan data. Nah, itu bisa menjadi jelas menjadi temuan, ya. Kemudian tadi ada data yang tidak sama, kemudian datanya hasilnya yang tidak sama, gitu ya, dari si kepatutan, ya. Itu pun bisa menjadi temuan kita. Gitu, Mbak Nia. Ya, jadi yang penting prosesnya seperti apa, ya kita jalani, yang bersangkutan gitu ya, auditi tidak tidak friendly dengan kita, tidak kurang bersahabat gimana gitu ya. Ya udah, yang penting kita membuat proses seperti apa yang kita lakukan, yang penting data kita siap ya. Kita ada checklist yang akan kita audit gitu ya. Kemudian kalau bersangkutan tidak memberikan data, itu berarti temuan. Tinggal kita membuat laporan secara tertulis. Udah, fungsi kita sebagai auditor kan di situ, Mbak Nia. Ya. Jadi kalau nggak mau ya monggo, silahkan gitu. Tapi ini akan menjadi catatan laporan bagi kita kepada top management. Nah, tinggal nanti top management apakah kemudian
memfollow up hasil tersebut atau tidak. Ya, semestinya ada komitmen dari manajemen untuk memfollow up hasil laporan kita sebagai auditor. Gitu Mbak Nia. Oke. Tadi yang terakhir Pak, yang Ya. saya tanya tadi, yang maksud saya tentang resume dari kesimpulan dari yang kita kasih ke para bisnismen gitu, gimana sih bagusnya resume akhirnya tuh Pak? Maksudnya laporan akhirnya, karena kan mereka nggak mau banyak-banyak ya. Paling laporan tuh kalau bisa 1 lembar gitu loh. Ya, nanti saya sampaikan di contoh formulir laporannya. Ya, contoh formulir biasanya sih kalau audit ada nggak bisa 1 lembar, Mbak. Biasanya yang Anda checklist itu kan banyak gitu ya. Jadi bisa tapi nanti di akhir itu pasti ada rekomendasi Anda, Mbak. Temuannya apa? Kemudian apa yang perlu diobservasi dari unit tersebut. Nah, biasanya manajemen sih, ya kalau Anda membuat kesimpulan, udah langsung ketemuannya apa saja, kemudian yang perlu ditingkatkan atau diobservasi apa. Nah, manajemen udah kalau mau lari 1 kertas ya Anda membuat resume di situ. Tapi mesti ada lampiran-lampiran yang lain sebelum ke arah simpulan itu. Nah, nanti contohnya saya berikan Mbak Nia. Ya, tinggal bisa dipakai. Ya, jadi intinya sih hasil audit itu ada temuan dan observasi. Gitu. Oke, saya kira membantu ya Mbak Nia ya. Oke, berikutnya. Saya Pak Adi. Ya, Pak Agung. Ya, Pak. Ini mungkin masih ada hubungnya juga dengan audit kali ya Pak ya, tapi lebih ke apa kebayaan Pak. Maksud saya kalau apa ya, pengalaman saja maksudnya dengan, kalau dulu kan saya pernah kerja sebagai juga di perusahaan yang sudah established gitu Pak ya, nggak banyak masalah gitu. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang berkembang masih misalnya masih pendek jalurnya dari ke karyawan gitu ya Pak. Ya. Itu kadang-kadang kan kita di sebagai saran ini kan agak susah nih Pak. Satu sisi kita mau menjalankan yang namanya peraturan itu. Coba kadang-kadang kan dari manajemen atau on itu kepinginnya melakukan penyimpangan ya. Misalnya audit yang sering dilanggar lebih banyak ke PHK ya Pak ya, kayak gitu ya. Kemudian, nah itu kan kadang-kadang kalau menurut undang-undang kita sampaikan ke mereka gitu ya. Ya aturannya kalau mau resolusi seperti ini, kalau perusahaan tutup seperti ini, perusahaan lagi seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang kita paksa nih Pak, dipaksa untuk hal yang jauh, misalnya ada 2 Kemen dapat karyawan dengan tanpa pesangon sama sekali. Itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang nggak established, yang kecil ya Pak ya. Kan banyak banget itu Pak di Indonesia. Nah itu kadang-kadang kita sebagai HR menyikapinya gimana itu Pak ya? Maksudnya sebagai HR itu menyikapinya gimana? Kira-kira menghadapi owner-owner yang seperti itu ya. Itu banyak sekali lah. Artinya saya sudah berapa perusahaan-perusahaan yang seperti itu dan 3 kali saya pilih keluar gitu Pak ya. Tiga kali saya pilih gitu karena tentangan sama hati nurani. Nah itu sebenarnya sikap kita di HRD seperti apa sih Pak? Ngadapin yang seperti itu harus fight-nya itu kayak apa? Apakah ke karyawannya atau kita pro ke PIM-nya itu Pak? Itu sering sekali sharing nggak Pak? Oke. Jadi ini bukan masalah audit berarti ini Pak. Masalah Indonesia. Kesesuaian Pak, maksudnya audit kan. Maksudnya kalau kita lihat secara tampak kan kesesuaian Pak. Artinya aturannya misalnya kita lihat coba SOP-nya atau peraturan perundangan harus seperti itu. Ini kan hasilnya, tapi nyatanya kan misalnya ada perlakuan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi Pak kepada dasar Undang-Undang Tenaga Kerja gitu kan ya. Sebenarnya ini bukan masalah audit sih. Jadi masalah apakah kemudian Anda kan melihat itu dalam praktek Anda sebagai HR kan Pak ya. Iya. Nah, pada dasarnya gini, kita bisa memberi
HR ya, bagian HR itu berada di dua sisi sebenarnya. Posisinya dia adalah sebagai fasilitator, ya kan, fasilitator HR business partner, ya partnernya manajemen, dan juga dia memfasilitasi karyawan. Ya. Kalau kemudian terjadi penyimpangan, karyawan tidak diberi pesangon gitu ya, tidak diberi pesangon. Nah, pertama adalah kita bisa memberi wawasan kepada pengusaha yang diwakili oleh top management tentang akibat atau dampak dari tindakan tersebut, gitu ya. Dari secara hukum atau secara brand perusahaan, ya. Market perusahaan kan, brand perusahaan kalau ada kasus seperti itu kan biasanya memberi citra yang buruk, ya kan. Kemudian dari sisi karyawan, nah sebenarnya HR itu juga bisa menempatkan diri, memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan. Nah bisa jadi nggak tahu ini tidak diberi pesangon, kenapa? Ya, mungkin orangnya diam karena dia tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, jadi ini bisa kita harapkan ya yang bersangkutan mendapatkan ya haknya gitu ya dengan kita memberi wawasan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu, ya kan? Saya dulu juga banyak Pak melakukan mem-PHK orang itu juga banyak dulu. Saya sebagai praktisi gitu ya. Itu juga tidak sesuai dengan hati. Tapi nah prosesnya juga sebenarnya ada proses-proses yang tidak semata-mata pemutusan hubungan kerja, ya. Tetapi di situ ada proses ya pada dasarnya win-win solution, ya. Jadi orang itu bukan kita PHK, tetapi kita minta untuk resign gitu kan, dan kita beri harapan-harapan yang baik ke depan dia bisa meniti karir ke perusahaan yang lain gitu. Kalau di PHK gitu kan kasihan juga yang bersangkutan. Gitu. Saya kira gitu Pak Amit. Mungkin kalau ada rekan yang lain yang ingin menambahkan, monggo ini. Kita diskusi aja. Gini sih Pak. Ya Pak, maksudnya gini Pak. Posisi kadang susah ya di HRD. Kita ini kepingin jujur kerja sekalian ibadah gitu ya. Maksudnya usia saya usia 50-an gini. Ya. Kadang kerja ibadah, kita ingin memberi pelajaran yang baik. Tapi kadang-kadang kan sebagai HRD, kayak di Astra juga di Sumalindo Perkayuan ya Pak ya, gampang banget ya. Karena perusahaan yang established itu pasti mengikuti aturan-aturan, nama baiknya dia nggak mau terganggu gitu ya. Tapi di perusahaan ribuan mungkin yang memang yang kecil, yang masih baru berkembang itu kan, nah itu kadang-kadang sikap kita di HRD juga agak susah banget gitu Pak ya. Maksudnya benturan seperti itu kita dengan benar gitu sesuai dengan aturan apa tuh kendala-kendala yang akhirnya kita nggak jalankan itu gitu Pak. Jadi mungkin saya bagi bersikap tadi contoh seperti PHK tadi. Kadang-kadang karyawan ketanya ke kita tuh Pak, kan saya dapat gitu. Nah satu sisi kan kalau kita bongkar sebenarnya sekalian harusnya dapatnya seperti ini. Tapi sementara top manajemen bilang kita nggak boleh ngasih tahu misalnya kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu itu kan. Nah itu Pak, maksud saya sebagai HRD memang perlu juga kita sampaikan. Kira-kira kita banyak lah. Semua HRD kalau yang kerja di perusahaan yang kira-kira memang kecil ya, yang maksudnya nggak established, pasti ketemu yang seperti itu. Ternyata owner atau top manajemennya juga bisa kerjasama dengan ya Pak ya. Artinya mereka melakukan ini, mereka sudah ya artinya tembak lah gitu ya. Ya maksudnya udah kita selesaikan di sana. Jadi pada saat karyawan ada pengaduan apa, mereka bisa atur. Itu kan kalau orang kecil itu kan kadang-kadang nggak bisa ya Pak. Makanya saya bilang tadi sebagai HRD ini kalau mau kerja dengan benar
agak berat ya untuk menjalankan itu gitu. Ya. Nah ini kalau di audit ownernya yang nerima laporannya kan, ini juga repot ini. Ya makanya Nah, Pak Mas bilang tadi, jadi sebetulnya pelanggaran itu yang dilakukan oleh audit ownernya sendiri kan gitu. begitu Pak ya. Nah pada dasarnya gini Pak, kita lihat ya, yang kita gini aja, apa yang semampu kita yang kita lakukan gitu Pak ya, semampu yang kita lakukan. Jadi prosesnya sudah kita lakukan, kita lihat temuannya, kemudian kita berikan laporannya, ya kan. Nah itu kan tugas kita di situ Pak, tugas kita di situ. Kemudian sampai di hasilnya itu kan yang menentukan top management atau owner gitu. Nah itu udah kita ya kita serahkan kepada Gusti Allah saja Pak. Yang penting kan kita sudah berusaha sebaik-baiknya Pak Amit. Walaupun Ya, kecipratan ya Pak. iya, tapi kita sudah sudah semampu kita untuk berusaha, ya kan? Kan kita nggak tinggal diam, ya kan? Sudah memberi ada temuan, membuat laporan seperti ini. Nah, mau dilakukan perbaikan atau tidak? Nah, ini biar manajemen puncak yang nanti akan menentukan. Ya Pak. Oke Pak. Ya, pokoknya ya tugas kita lah Pak. Kita mungkin teman-teman juga ngalamin kan Pak. Maksudnya Pak Adi juga pernah ngalamin yang seperti itu ya. Iya, ya dilema Pak, dilema. Tapi terkadang kita di hati kita ya udah gimana lagi kita sebagai karyawan, gitu Pak, ya kan? Karena mau nggak mau ya udah, yang penting tugas kita semampu mungkin sudah kita lakukan, gitu. Malah dulu saya pernah Pak memfasilitasi orang yang bermasalah itu, wes kowe golek pindah ning liyane gitu Pak. Kita bantu Pak malahan. Oh iya. Kita bantu kan, kita banyak jaringan toh. Gitu. Saya kira gitu ya Pak Amit ya. Oke Pak. Ya, makasih. Mungkin ada yang lain mau tanya. Saya mau Pak Adi. Yana dulu, silakan Yana. Pak Adi kan salah satu ruang lingkup audit kita tuh ada yang pay equity ya. Apa? Salah satu ruang lingkup audit kita kan ada pay equity. Oke. Ya. Remunerasi ya. Nah, keadilan. ya. Bagaimana kalau kita sebagai HR melakukan audit untuk memastikan perusahaan kita tuh sudah sesuai atau belum, dan mengenai work compensation itu kita seperti apa Pak? Oke. Jadi kalau Anda melihat diperjelas. Sorry, putus-putus ini ya. Oke, kita yang pertama dulu tadi ya, yang saya dengar tentang pay equity, ya, kesetaraan pengupahan, ya kan, Mbak. Maksudnya itu kan Mbak Meliana. Panggilannya siapa ini, Mbak Ana atau Mbak Meli? Mei Pak. Oke, jadi pay equity ini dilihat dari pertama, apakah proses di perusahaan itu sudah dilakukan atau belum. Itu melihatnya dari mana sih? Pertama, apakah sudah dilakukan job analysis? Kegiatan job analysis di situ. Halo? Job analysis. Ya. Apakah sudah dilakukan kegiatan job analysis? Ya kan? Kemudian yang kedua adalah job evaluation. Nah, pay equity ini dasarnya adalah adanya job analysis dan job evaluation, Mbak. Pembobotan pekerjaan. Yang kemudian menghasilkan salary structure. Gitu kan?
Nah, kalau kita mau melakukan auditor tentang pay equity, nah Anda perlu lihat ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan job evaluation dan juga salary structure. Nah, kemudian dari dokumen itu menjadi dasar Anda untuk melakukan auditor, ya kan? Kemudian lihat prakteknya. Apakah sudah ada kesetaraan pengupahan? Itu ya. Di beberapa perusahaan, Mbak, bukan saja ini ya, saya menemukan itu ya. Ada pengupahan itu yang tidak adil, yang tidak setara gitu ya. Misalkan karyawan A dapat gaji 3 juta, karyawan B dapat gaji 5 juta. Padahal posisinya, jabatannya adalah sama. Nah, itu kenapa? Nah, cara melihatnya adalah ya tadi kita lihat dari data job evaluation dan salary structure-nya. Itu terjadi biasanya karena salary structure itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi dasar patokan dalam pengupahan. Akhirnya ya terjadi penyimpangan itu, Mbak Meliana. Nah, kalau kita menentukan standarnya itu seperti apa, Pak? Kalau misalnya nih kita harus lihat di job analysis dan job equity dan salary structure. Nah, kalau misalnya di suatu perusahaan belum ada, sementara kita diminta audit. Nah, itu kita menetapkan standarnya apa ya, Pak? Yang ada menjadi patokan apa dulu dasarnya? Harus ada parameternya, Mbak. Kita melakukan audit itu harus ada parameternya kan. Ya, parameter itu bisa peraturan perusahaan, PKB, SOP-nya. Itu kan ya. Nah, Anda harus memiliki itu terlebih dahulu. Ya, biar kita untuk melakukan pemeriksaannya jelas. Ya kan? Nah, kalau belum ada, nah ini yang repot, Mbak Meliana. Jadi kita nggak bisa melakukan audit fokus terhadap permasalahannya karena sebagai landasan kita untuk melakukan audit itu juga belum ada. Ya kan? Itu dulu. Yang penting dasar untuk melakukan audit itu apa? Oke, gitu Mbak Melana. Yang lain? Baik. Pertanyaan yang lain apa tadi? Saya. Oke, Mas Arfid. Iya, maaf saya nggak bisa pakai video, jaringan lagi nggak stabil. Ya. Saya mau menanyakan ini, Pak. Jadi ketika ingin menjadi seorang auditor, apakah auditor itu cukup memiliki behavior atau memiliki aman tentang HR? Tadi Bapak bilang ada DISC, terus ada yang lainnya juga. Nah, ini apakah jadi itu yang bisa non-HR itu? Terus apakah ada sertifikat khusus untuk jadi HR ya? Jadi berarti kan ada potensi nih Pak untuk jadi peluang karir lain, misalkan HR kan kayak gitu. Itu sih Pak pertanyaan saya Pak. Ini Mas Ardit, kalau kita sebenarnya untuk menjadi auditor gitu ya, menjadi auditor ini kita lihatnya auditor internal atau auditor ISO. Nah, kalau auditor ISO itu kan sifatnya nanti eksternal gitu ya. Kalau untuk menjadi auditor internal gitu aja gitu ya. Setidaknya auditor itu ya, apalagi lead auditor, itu adalah orang yang terlatih. Orang yang terlatih. Terlatih maksudnya apa? Dia pernah mengikuti pelatihan tentang HR audit. Ya, biar jalannya fokus ini, ya kan? Ya.
Kemudian dia memiliki sertifikasi ya karena dia ikut pelatihan itu. Kemudian tadi karakter itu saya sebutkan biar untuk menjadi auditor itu dia optimal. Ya, orang compliant dan dominan itu cocok untuk menjadi auditor. Beda kalau di SC itu I gitu ya, influence. Influence nggak cocok untuk menjadi auditor. Dia lebih cocok untuk menjadi marketing. Ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi pada dasarnya kalau ingin menjadi auditor, pertama ikut pelatihan terlebih dahulu ya. Seperti dasar-dasar ini sebenarnya sudah cukup Mas Ardit. Ya, saya berikan. Kemudian setelah ikut pelatihan dipraktekkan. Jam terbang, perlu jam terbang. Ya, makanya biasanya dalam sebuah proses ya audit itu ada lead auditor dan auditor. Lead auditor yang sudah dia pengalaman melakukan audit ya sekian tahun ya beberapa kali ya dengan proses bisnis yang berbeda. Auditor itu yang masih dibimbing oleh lead auditor. Nah, untuk menjadi auditor pun dia jadi kalau di pernah harus suaranya nggak jelas ini. Oke, halo. Ya, gimana? Nah, jadi kalau misalkan ingin jadi seorang auditor eksternal di bidang HR, latihan ISO itu tadi Pak ya? Iya, ada lebih bagus gini, karena harus memahami juga tentang ISO. Biasanya ada pelatihannya itu. Lead auditor, ISO berapa gitu. Jadi ada ini Mas Ardit, apa namanya? Ada ya model pelatihannya kalau kita mau praktekkan secara untuk eksternal ya. Sebagai konsultan seperti saya dulu udah pernah pelatihan sebagai lead auditor, udah lama malahan tahun 2000-an itu saya udah menjadi lead auditor. Dan dan pemahaman tentang teknis itu juga dibutuhkan. Pemahaman teknis Kak saya gitu ya. Saya walaupun sebagai lead auditor pemahamannya di human capital ya, saya lebih cocok untuk sebagai auditor di masalah HR, masalah safety, mungkin saya ngerti sedikit-sedikit itu ya, tapi nggak akan pas. Karena untuk menjadi auditor, salah satunya adalah fungsi detail dan teliti itu dibutuhkan. Nah, mesti mengetahui bidang yang akan diaudit tersebut. Gitu Mas Ardit. Oke, mungkin ini pertanyaan sisipan nih Pak. Ya, monggo. Secara best practice nih Pak, untuk man hour untuk jumlah jam pelatihan itu standarnya berapa nih, Pak? Bapak bisa info Pak? Untuk menjadi auditor? Bukan, pertanyaan lain sih Pak sisipan kan ada tadi parameter gitu Pak. Kalau di Bapak berdasarkan minimal 5% terrealisasi. Nah, kalau misalnya parameternya ini adalah jumlah jam yang per staff yang Bapak tahu itu secara di dunia bisnis jam gitu Pak. Oke, jadi kalau kita membuat parameter itu tiap-tiap perusahaan beda Mas Ardit. Ya, tiap perusahaan-perusahaan berbeda. Tadi sebagai contoh saya masukkan kan 5% itu karyawan ikut pelatihan gitu kan ya. Ada juga yang jumlah jam. Jadi per karyawan harus ikut pelatihan minimal 8 jam dalam waktu 1 tahun. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu juga benchmark itu di Sinar Mas Mining di Berakol itu. Itu perlu apa namanya untuk parameternya itu 8 jam setahun.
untuk pelatihan. Jadi tidak menggunakan persentase. Jadi parameternya itu ya tergantung dari tiap-tiap perusahaan, Mas Arvin. Perusahaan. Ya. Sama. Ya, terus. Oke, saya kira oke. Mas Agung, gimana Mas Agung? Terakhir Pak, mungkin Pak dari Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Baik Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Baik, silakan. Selamat siang Pak Adi. Ya, Kebetulan ini mau masalah mengenai tadi perencanaan ya. Tadi ya ini kita kembali ya. Untuk kita kriteria sampai bagian audit terkait perubahan pelatihan benar semacam ini. Nah, itu belum dia. Kita tetap akan untuk masukkan Maaf, suaranya nggak jelas. itu Pak Agung. Oke, bagaimana Pak Sigit? Mungkin Mas Agung, Pak. ya? Ya, putus-putus ya Pak? Masih putus-putus Pak? Putus-putus, hilang tadi ini. Tumben ini kok apa namanya ada permasalahan di internet. Ya, Pak Adi, perencanaan audit nih. Kita tahu nih bahan ini sekarang gitu, coba aturan. Apakah perlu ke untuk aturan atau gitu loh Pak? Terima kasih Pak Adi. Jelasan ini suaranya nggak jelas ini Mas Agung. Diulang coba Mas Agung. Sudah jelas kembali. Saya ketik Pak ya, Pak Agung. Ya. Minta tolong Pak, ini suaranya tidak jelas di saya. Gimana Mas Agung? Terkait pertanyaan Pak Sigit tadi terkait pelatihan Pak yang selama ini mungkin dilakukan secara offline dan baru-baru ini ada
Kemudian apakah yang harus kita lakukan terhadap suara saya? Halo, gimana Mas Agung? Gini Pak, mengenai perencanaan audit, apakah yang harus kita lakukan terhadap kriteria yang sudah tidak terupdate? Kriteria yang tidak terupdate, oke. Itu pertama. Yang kedua tadi, untuk perlu sosialisasi kepada HR, tim HR. Apakah perlu sosialisasi pada tim HR? Itu harus kita beri masukan kepada bagian HR, bagian terkait gitu ya. Apabila kriterianya memang harus jelas terlebih dahulu, sudah fix, ya kriterianya mesti fix terlebih dahulu. Yang apa yang akan dijadikan tolak ukur itu harusnya lebih sudah jelas. Ya, auditor harus memastikan itu. Ya, nah ini kita bisa konfirmasi kepada departemen terkait atau bagian manajemen yang mengurus masalah tersebut. Ya, jadi kita fixkan dulu, ya. Ya, karena itu menjadi dasar melakukan audit, ya. Tanpa ketidakjelasan tolak ukur, ya, auditor yang kita lakukan, ya, proses audit yang kita lakukan, ya nanti nggak akan sampai pada sasarannya untuk melakukan perbaikan. Fungsi audit itu untuk melakukan perbaikan, ya, untuk melihat efektivitas dan juga efisiensi organisasi. Ya, jadi mesti diupdate terlebih dahulu. Yang kedua apa tadi Mas Agung? Pelatihan Pak, yang selama ini kan offline, kemudian perusahaan, kemudian ada karyawan yang menghendaki online, apakah perlu sosialisasi terhadap HR? Offline, secara offline, kemudian sekarang menjadi online. Ya. Apakah perlu izin ke HR atau sosialisasi ke HR seperti itu? Nah, pada dasarnya ya tergantung kepada ini Pak, tergantung kepada SOP-nya. Sosialisasi itu kan sebagai evaluasi gitu Pak ya. Kalau jadi mungkin ya dasarnya ya sebagai contoh gini ya, dasarnya adalah SOP pelatihan. Kalau sebelumnya dilakukan secara offline, kemudian dilakukan secara online. Nah, Anda mesti membuat SOP yang berkaitan dengan pelatihan online. Ya, jadi dasarnya apa dulu ini? Biar kemudian pelaksanaan pelatihan tidak menjadi ini penyimpangan. Yang penting dasarnya terlebih dahulu. Oke, saya kira gitu Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Adri. Mungkin terakhir ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kalau ada tidak, Pak. Ada ya. Pak. Ya monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan Pak Edi. Ya.
Pertanyaannya begini Pak, terkait dengan tema kita hari ini masalah audit. Jadi kalau bisa nanti dikisi, karena kan semua kita di sini belum tentu orang auditor gitu kan Pak. Ya. Jadi kita minta kalau bisa, saya pribadi ada kisi-kisi atau form checklist yang masuk ke dalam IR gitu Pak. Maksudnya contoh ataupun sebagai dasar kita untuk pembelajaran kita ke depan gitu Pak. Jadi contoh formulir, contoh-contoh pertanyaan, terus tadi kan sudah juga Bapak urutan-urutan audit tadi udah sempat Bapak presentasikan gitu Pak. Jadi supaya hari ini kita punya makna dan ke depan insya Allah ya kita sebagai audit kan gitu, tapi kita harus mengikuti seminar lagi gitu, seperti ditanya teman-teman sebelumnya gitu Pak. Itu aja Pak Edi. Oke. Dan Pak Agung, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bram. Jadi pertanyaannya Pak Bram itu terjawab. Nanti yang saya sampaikan itu materi presentasi tadi dan juga ada formulir-formulir lain Pak. Ya, contoh laporannya gitu seperti apa nanti saya kirimkan. Ya, format laporannya seperti apa nanti saya kirimkan. Tinggal Anda nanti isilah, karena kalau laporan dari perusahaan yang lain mungkin nanti akan jadi apa? Ya kosongan saja saya kirim. Ya. Pak ya, ada checklistnya juga. Ya, gitu, ya itu Pak. Kalau dari perusahaan tertentu kan nanti susah kita Pak. Jadi entah pula jadi pedoman kan begitu Pak. Ya. Tapi yang kosong aja. Tapi yang sudah memang kalau apa ya perusahaannya di backlist. Ya, sampai pembuatan laporannya ada. Nanti saya kirimkan. Makasih Pak Adi. Makasih. Begitu Pak Bram ya. Iya Pak. Makasih. Saya kira gitu Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Bram dan teman-teman sekalian. Mungkin kita hidupkan video kita untuk sesi foto bersama. Gideon Cahpalapsi atau bukan siapa ini? Ya, Gideon. Iya, Dari Mas. psikologi. Iya, Mas. Iya. Iya. Oh. Kok kelihatannya familiar gitu loh aku. Oke. Baik. Terima kasih atas Bapak-Bapak Ibu sekalian. Siap mengungkap perilaku. Sabtu depan dengan tema yang lain. Assalamualaikum Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Mengikuti webinar ini. Terima kasih. Sampai waktu.